Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan belajar dan pembelajaran. Apa itu pendekatan belajar dan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran adalah suatu proses kegiatan, perbuatan, dan cara mendekati bidang pendidikan sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut. Pengertian belajar dan pembelajaran menurut para ahli. Menurut Wahjoedi, pendekatan pembelajaran adalah cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku siswa agar dapat aktif melakukan tugas belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar secara optimal. Sedangkan menurut Milan Rianto, pendekatan pembelajaran merupakan cara memandang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan bagi guru untuk pengelolaannya dan bagi peserta didik akan memperoleh kemudahan belajar. Menurut Nuryanu, pendekatan pembelajaran adalah sebuah perspektif akan teori yang berperan sebagai landasan dalam memilih metode dan teknik pembelajaran. Proses ini digunakan para guru dalam mempersiapkan hingga menyajikan bahan pelajaran yang akan diajarkan pada siswa. Ciri-ciri pendekatan belajar dan pembelajaran. 1. Sebuah landasan. 2. Sudut pandang. 3. Serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Adapun jenis-jenis pendekatan belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu ada berpusat pada guru, seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya agar dapat menstimuluskan perkembangan siswa. Yang terakhir berpusat pada siswa, mendorong siswa untuk melakukan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Ada 8 contoh pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah sebuah pendekatan yang pelaksanaannya memposisikan siswa sebagai individu yang aktif, mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang berasal dari pengalamannya. Yang kedua itu ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip isi pembelajaran atau contoh-contoh dalam situasi tertentu. Yang ketiga itu ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah cara berpikir yang digunakan apabila seseorang membuat kesimpulan berdasarkan informasi atau fakta yang dimiliki yang berdasarkan prinsip-prinsip penemuan. Yang keempat itu ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarah kepada peserta didik membuat konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Yang kelima itu ada pendekatan proses. Pendekatan proses adalah sebuah pendekatan yang terpusat pada siswa, yakni siswa diberi kesempatan seluas-luasnya dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, pengalaman, dan keterampilannya dalam pembelajaran. Yang keenam itu ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dimana di dalamnya memuat pengalaman belajar dalam bentuk kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, serta mengomunikasikan. Dan yang ketujuh itu ada pendekatan realistik. Pendekatan realistik adalah pendekatan yang menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran, di mana siswa diberi kesempatan untuk mengonstruksikan sendiri pengetahuannya. Dan yang terakhir itu ada pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan. Adalah suatu pola pembelajaran yang menyangkut pengalaman manusia, isu-isu sosial, teknologi dan masyarakat, serta dampaknya terhadap lingkungan, sehingga menjadi pembelajaran yang lebih